Misalkan berbicara tentang seberapa dekat alam manusia dengan alam goib, apakah ada penjabarannya Pak Ustadz? Dekat, semuanya Sangat dekat, dekat. sangat dekat. Jadi jin itu dengan manusia dekat, Allah dengan manusia muslim dekat. Dan hukumnya adalah wajib bagi kita umat muslim untuk mempercayai. Untuk percaya, ya karena memang Allah itu lebih dekat daripada ular nadi, berarti memang dekat. Oke. Cuma kita dalam hal grade atau apa namanya itu strata, kita tidak bisa bertemu. Jadi Allah yang mengetahui kita. Jadi apa yang kita lakukan, Allah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Anda pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada dan juga Anda yang ada di studio. Di sini kami akan mencoba untuk memberikan solusi bagi permasalahan dan juga penyakit narasumber. Tentu saja mereka akan dibantu oleh seseorang yang akan mendoakan bagi kesembuhan para narasumber. Assalamualaikum Ustadz Danu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Pak Ustadz berbeda sekali pakai jas ya. Lebih ganteng sekali Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kalau saya boleh berbicara tentang tema kita, tentang alam gaib dalam Islam. Yeah. Sesungguhnya apakah ada golongan-golongan tertentu atau mungkin ada penjabaran, pembagiannya dari alam gaib tersebut Pak Ustadz? Ada, memang alam gaib itu insya Allah dibagi dua. Yang satu gaib idafi, yang satu lagi hakiki. Kalau gaib idafi itu gaib yang masih bisa kita pegang, kita bisa melakukan atau kita bisa interaksi. Gaib idafi itu biasanya adalah jin, ilmu pengetahuan itu juga gaib. Idafi zaman dulu sekali para sebelum Rasul Muhammad itu kan ada bintang, kemudian ada planet-planet yang lain itu gaib juga bagi mereka zaman dulu. Tetapi zaman sekarang itu sudah tidak menjadi gaib. Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah yang sering kita ketahui bahwa gaib-gaib yang bisa dilihat oleh siapapun orang ya, baik orang Indonesia atau orang luar negeri, baik yang muslim atau yang non-muslim itu gaib itu ya kalau saya namakan jin. Tidak melangkah ke arah setan, jin. Seperti contoh umpamanya genderuwo, kuntilanak, tuyul, kemudian santet itu jin semua yang digunain. Nah, kemudian yang gaib hakiki ini memang beda, tidak disamakan, tidak bisa sama dengan idafi. Jadi hakiki ini adalah gaib yang nanti akan ketemunya nanti. Contoh umpamanya Allah itu gaib hakiki, kita tidak bisa menyentuh. Kemudian malaikat itu gaib hakiki, kita tidak akan pernah ketemu. Jadi kalau ada seorang bisa ketemu malaikat itu bohong. Ya itu udah bohong, siapapun orangnya. Dia orang dukun atau dia orang kiai, kalau dia bilang ketemu malaikat itu bohong sudah. Tapi kalau misalkan berbicara tentang seberapa dekat alam manusia dengan alam goib, apakah ada penjabarannya Pak Ustadz? Dekat, semuanya dekat. Sangat dekat. Jadi jin itu dengan manusia dekat, Allah dengan manusia muslim dekat. Dan hukumnya adalah wajib bagi kita umat muslim untuk mempercayai. Untuk percaya, ya karena memang Allah itu lebih dekat daripada ular nadi, berarti memang dekat. Cuma kita dalam hal grade atau apa namanya itu strata, kita tidak bisa bertemu. Jadi Allah yang mengetahui kita. Jadi apa yang kita lakukan, Allah tahu. Kita sholat niatnya lillahi ta'ala, Allah tahu. Kita melakukan suatu perbuatan buruk, Allah tahu. Ya. Tapi yang salah nih Pak Ustadz, terkadang mereka yang merasa dekat dengan alam gaib menjadikan mereka seperti memiliki ilmu gaib. Sehingga mengambil sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita manusia. Hukumnya apa Pak Ustadz? Ya, kalau memang dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, ya itu tergantung dia sendiri. Kan begini nih, sebenarnya dia mengambil sesuatu, kalau kita orang biasa mengambil sesuatu itu kan seperti dia mengambil bukan miliknya. Seperti itu gitu loh. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah si orang ini dipancing oleh para jin itu sendiri untuk biar sesuatu itu diambil oleh dia. Jadi sebenarnya ini belum tentu orang itu mencuri atau mengambil, tapi jin sendiri itu ngasih jalan sebenarnya agar orang itu tersesat. Jadi apakah kita akan tergoda atau tidak tergantung akhlak kita masing-masing? Nah, tergantung iman kita seseorang juga, ya. Seseorang. Kita akan memiliki seorang bintang tamu Pak Ustadz. Yang satu ini adalah seorang pemain sinetron. Langsung saja saya persembahkan atau saya panggilkan kepada Anda, Andi.
Arsil. Assalamualaikum Andi. Apa kabar? Ya, silakan Andi duduk. Ya, alhamdulillah. Kalau Andi sendiri ada pengalaman nggak mungkin tidak sengaja melihat langsung mereka yang berada di alam gaib seperti itu, atau mungkin lagi syuting sinetron atau main film, ada pengalaman tertentu? Eh, Sebagai umat muslim, pasti Ya. kita harus percaya bahwa Allah tidak hanya menciptakan manusia, tapi Allah juga menciptakan makhluk yang lain seperti jin dan malaikat seperti Ya. itu. Dan saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah Pak Ustadz ya. Ya. Untung saya nggak bisa ngelihat. Oh, untungnya ya. Alhamdulillah. Mau melihat? Enggak juga. Oh, enggak. Kalau mau dibantu Pak Ustadz mungkin bisa. Nggak bisa Nggak bisa ya, Pak saya. Ustadz, Ya. Itu karena Allah, menurut saya tuh Allah memberikan manusia keterbatasan itu sebagai suatu nikmat buat kita semua. Dan mungkin ada seperti para nabi yang diberikan keistimewaan, atau ada mungkin orang lain yang bisa melihat hal tersebut. Mungkin itu adalah keistimewaan yang Allah berikan, kita anggap aja seperti mujizat seperti itu. Mungkin yang saya rasakan mungkin hanya perasaan takut. Oke. Dulu kadang waktu masih kecil, apalagi pada saat itu ada 3 rumah, dari rumah saya itu ada rumah kosong. Seperti itu, jadi setiap pulang malam habis ngaji Ya. di TPA, itu kadang-kadang enggak tahu nih, yang pasti ada ya, yang pasti kita harus yakin bahwa itu ada. Tapi nggak bisa ngelihat, dan anak kecil pasti dengan suasana yang gelap, Takut rumah jadinya, kosong gitu. terbawa suasana. Ya terbawa suasana, apalagi kalau kadang-kadang ada ngelihat seekor kucing yang lewat dengan matanya seperti itu. Jadi ya itu pasti takutnya itu pasti seperti itu Ya. aja sih. Jadi alhamdulillah nggak pernah satu kali pun Alhamdulillah ya. nggak pernah ngelihat. Oke. Mau ngelihat juga? Saya nggak mau Andi. Nggak terima mau kasih. juga. Oke. Terima kasih. Terkadang ya, walaupun mungkin sebenarnya manusia juga lebih menakutkan ya Pak Ustadz terkadang ya, daripada mereka yang ada di alam gaib. Tapi Pak Ustadz, aku ada pertanyaan lagi nih. Kalau berbicara soal anak kecil, beberapa orang tua mengalami kasus bahwa anak mereka memiliki imaginary friends, teman-teman hayalan, yang mungkin sebenarnya memang berasal dari alam gaib. Apakah sesungguhnya mereka anak-anak kecil yang punya penglihatan seperti itu harus ditutup atau dibiarkan saja karena itu proses dari kecil menjadi mungkin beranjak dewasa begitu Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Sebenarnya begini, kita kan hidup di zaman sekarang ya, zaman yang sebenarnya relatif teknologi itu nomor 1. Teknologi itu menjadi Tuhan. Saya tidak bilang ini ya, tapi teknologi itu menjadi Tuhan. Orang sudah senang bermain gadget daripada baca Quran. Walaupun dalam gadget itu ada Quran, tapi lebih senang bermain gadget, main game dan sebagainya. Kalau memang ada anak kecil yang bisa interaksi dengan para jin, sebenarnya resiko itu nanti pada anak kecil itu sendiri dan orang tuanya. Karena itu beresiko kenapa? Anak ini akan tumbuh dengan segala macam ketakutan yang kita tidak tahu. Hati manusia kan kita tidak tahu. Ada orang dewasa itu melihat makhluk itu takut. Ada apalagi anak kecil. Jadi dia sudah punya rasa ketakutan. Tapi kalau memang yang dia temenin tuh ya anak-anak sebayanya, kali dia tidak takut. Tetapi tetap bahaya. Itu tetap bahaya seperti itu. Karena apa? Biasanya anak-anak gitu dia tidak punya tameng untuk membela diri. Jadi kalau dia udah lihat yang lebih angker, dia pingsan seperti itu. Jadi kasihan anaknya sendiri, orang tuanya mamanya udah bingung. Ini dibawa ke orang ahli ya, ke orang ahli nggak akan ketemu. Pingsan dicek di MRI nggak ketemu, dicek ini nggak ketemu. Nah karena orangnya ini pingsan terus, anaknya pingsan terus, lama-lama dia udah nggak ke seorang yang ahli, ada psikolog atau psikiater namanya. Tetapi dia cari orang pintar. Nah ini malah lebih runyam lagi hidupnya. Iya, karena kalau orang pintar itu apa? Paling tidak dia kasih air putih, dijampe-jampe kan begitu ya. Kalau enggak dimandiin air kembang, disuruh ke muara, suruh mandi dan sebagainya, enggak ngerti aturan mainnya seperti itu. Nah, inilah yang akan menjadikan jin berbagai koloni itu ada di tubuhnya. Ya. Ini pasti nanti perkembangan di dewasanya, jin ini akan saling serang nanti lama-lama. Nah inilah yang akan menjadikan anak tersebut itu akhirnya dia kesurupan, terus kesurupan demi kesurupan. Dan satu lagi,
Kalau anak kecil sudah bisa melihat makhluk, itu berarti ada ilmu dari Turunan. leluhurnya, itu masuk. Nah, ilmu dari leluhurnya masuk. Biasanya sejak dari kandungan ibunya. Ilmu itu masuk kemana? Ke matanya, ke telinganya, ke otak. Jangan dilihat, jangan dilihat. Astagfirullahaladzim, Mbak Tuti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan disebut nama saya, Mas Robi. Istighfar ibu, astagfirullah. Ayo, yuk digerakin bibirnya, yuk dilawan.